Abu menghancurkan istana, tapi sang raja tidak marah. Urusan mimpi memang terkadang menjadi masalah, apalagi pejabat tinggi yang bermimpi. Semua bisa jadi tak masuk akal dan kelewatan, begitu juga yang terjadi pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebelumnya ada Kodi, memaksa seorang pemuda dari Mesir untuk melamar putrinya dengan semua harta yang dimilikinya. Dasarnya adalah tentang mimpi si pemuda itu, akibatnya pemuda itu mendadak jadi miskin, untung Abu Nawas menyelamatkannya. Sehingga pemuda Mesir itu bisa kembali ke Mesir dan membawa hartanya. Dan kini yang menjadi korbannya adalah Abu Nawas, tak tanggung-tanggung pelakunya adalah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Menceritakan mimpi sang raja yang merusak rumah Abu Nawas dan Abu Nawas membalasnya. Pada saat itu Abu Nawas tidak berdaya, tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi para pekerja dari istana membingkar rumah Abu Nawas atas titah sang raja tanpa bisa dicegah. Alasannya, karena Baginda Raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas yang tak ternilai harganya. Sang raja langsung memerintahkan para pekerjanya, hasilnya mimpi itu hanya kembang tidur saja. Dan tidak ditemukan emas maupun permata seperti dalam mimpi Baginda Raja. Hal itu membuat Abu Nawas kesal, jangankan minta maaf mengganti pun tidak dilakukan oleh Baginda Raja. Lama Abu Nawas berpikir, mencari cara untuk membalas yang setimpal. Makanan yang disiapkan oleh istrinya tidak dimakan karena masih berpikir keras mencari cara untuk membalas perbuatan raja. Malam pun tiba, tetap tidak beranjak. Keesokan harinya Abu Nawas melihat sekerumunan lalat mengerumuni makanan Abu Nawas yang sudah basi. Abu Nawas tiba-tiba tertawa riang, "Tolong ambilkan kain penutup dan sebatang besi," kata Abu Nawas pada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya. "Untuk membalas Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Sesampainya di istana, Abu Nawas menundukkan kepala dan berkata, "Ampun Baginda, hamba hanya ingin mengadukan tamu-tamu tak diundang yang datang ke rumah hamba, tanpa seizin hamba," kata Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tak diundang itu Abu Nawas?" sergap Baginda kasar. "Kepada siapa lagi hamba mengadu ini meminta perlakuan adil kalau bukan pada Baginda," kata Abu Nawas. "Keadilan yang bagaimana yang kau kehendaki Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin izin tertulis dari Baginda," kata Abu Nawas. Sang Baginda Raja tak bisa mengelak karena pada saat itu para menteri berkumpul di istana. Terpaksa sang raja pun menulis surat yang diminta oleh Abu Nawas. Setelah menulis surat tersebut, Abu Nawas membuka kain penutup makanan itu. Maka hinggaplah lalat di sana-sini, dengan leluasa Abu Nawas memukuli lalat tersebut dengan tongkat besi Abu Nawas. Ada yang hinggap di kaca, Abu Nawas memukulinya hingga kaca tersebut pecah. Kemudian canvas bunga yang indah, patung yang sangat mahal dan perabotan rumah tangga termahal pun ikut pecah dipukuli oleh Abu Nawas dengan tongkatnya. Bahkan Abu Nawas pun tidak malu memukul lalat yang hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa karena itu memang atas izin Baginda dengan surat tertulis yang dibuat oleh Baginda. Baginda Raja pun menyadari telah berbuat kekeliruan pada Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas Abu Nawas mohon undur diri, banyak barang-barang kesayangan Baginda hancur. Bukan hanya itu Baginda Raja merasa malu, sang raja pun sadar telah berbuat semena-mena pada Abu Nawas. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega, istrinya pasti menunggu cerita apa yang dilakukan Abu Nawas di istana.